Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa terkait pengembangan kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang dilakukan oleh tersangka Heru Sulastiono, pejabat Ditjen Bea Cukai. Tim penyidik Polri akhirnya membongkar berangkas milik Heru. Dalam berangkas tersebut terdapat beberapa dokumen milik Heru. Setelah tim penyidik Bareskrim Mabes Polri berhasil membawa berangkas milik Heru Sulastiono dari kediamannya, tim penyidik membuka berangkas tersebut di depan Heru dan pengacaranya. Pembongkaran berangkas tersebut dilakukan oleh ahli teknisi pembuka berangkas serta tim subdirektorat money laundering. Karena sebelumnya Heru menyatakan dirinya lupa nomor kode kombinasi berangkas tersebut. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistianto, setelah berangkas berhasil dibuka, pihaknya berhasil mendapatkan informasi signifikan terkait pengembangan kasus tersebut, yaitu beberapa dokumen aset lain milik Heru. Arief menambahkan, setidaknya ada 9 dokumen fotokopi sertifikat tanah, diantaranya 1 bandel fotokopi sertifikat HGB di kawasan Pondok Jagung, Tangerang, 1 kwitansi asli pembayaran pengecekan akte jual beli tanah, dan 1 lembar kwitansi asli pembayaran sebuah rumah residence seharga 1,2 miliar rupiah. Kemarin seharian Pak Kasubdit Money Laundering berupaya untuk membuka berangkas yang sudah disita dari rumah saudara HS yang ditinggali bersama dengan saudara WD. Harapan kita begitu bisa dibuka mendapatkan informasi yang cukup signifikan. Ya, apapun namanya, kita ternyata bisa mendapatkan beberapa dokumen-dokumen. Ada yang dokumen ini ternyata mengkonfirmasi aset-aset yang sudah disita oleh tim penyidik, dan ada temuan-temuan baru. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil istri mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Atia Laila, pada Senin pekan depan. Atia dipanggil untuk mengklarifikasi barang-barang yang disita KPK saat tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa lalu. Setelah menggeledah rumah Anas Urbaningrum di Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berencana akan memanggil istri Anas, Atia Laila. Penggeledahan di rumah Anas yang dilakukan tim penyidik KPK pada Selasa lalu berkaitan dengan istri Anas, yang pernah duduk sebagai pimpinan PT Duta Sari Citra Laras, bersama Mahfud Suroso. Mahfud Suroso sendiri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sport Center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rencananya Atia Laila akan diperiksa pada Senin pekan depan. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, Atia akan dimintai keterangannya untuk mengklarifikasi barang-barang yang disita KPK saat penggeledahan dilakukan. Jadi tadi menurut penyidik untuk mengklarifikasi berkaitan dengan penyitaan dari penggeledahan kemarin, KPK memang akan memanggil Atia Laila pada tanggal 18 November hari Senin sebagai saksi. Barang-barang yang disita KPK saat penggeledahan di kediaman Anas diantaranya adalah beberapa dokumen dan uang senilai 1 miliar rupiah. Diduga uang itu berkaitan dengan Mahfud Suroso. Selain itu, paspor milik Atia juga ikut disita. KPK beralasan penyitaan paspor milik Atia dilakukan karena yang bersangkutan pernah bepergian ke luar negeri dengan Mahfud Suroso dan keluarganya. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Filipina atas musibah bencana alam angin topan Haiyan yang dialami Filipina. Adapun bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan makanan pendamping ASI. Akhir pekan lalu musibah bencana alam angin topan Haiyan melanda Filipina yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa. Penyaluran bantuan dari sejumlah negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Inggris juga telah diulurkan untuk meringankan korban bencana angin topan Haiyan. Begitu pula halnya dengan Indonesia, beberapa waktu lalu Presiden SBY juga telah menginstruksikan jajarannya untuk memberikan bantuan untuk Filipina. Tak mau ketinggalan, Kementerian Kesehatan juga turut serta menyalurkan bantuan ke Filipina. Bahkan menurut Menteri Kesehatan Nafsia Mboy, mulai 13 November 2013 akan memberikan bantuan berupa obat-obatan
dan makanan pendamping ASI untuk korban angin topan Haiyan. Oh iya, mestinya ada, sudah ada. Hari ini apa ya? Hari ini akan diserahkan. Bantuannya apa? Obat-obatan? Obat-obatan, terutama obat-obatan dari kita. Untuk di bawah 2 tahun? Ya, PMTASI. Sementara itu, pemerintah Filipina melalui Presiden Filipina Benigno Aquino pada Senin kemarin mengumumkan negaranya dalam keadaan darurat bencana. Presiden Filipina dalam pernyataannya juga sempat menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari seluruh dunia yang peduli atas musibah bencana alam yang melanda negerinya. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Muhammad Ihsan melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya ratusan petani Ogan Ilir menggelar aksi jalan kaki menuju Jakarta. Informasinya setelah yang satu ini.